Artian juga dia harus menerima satu keyakinan bahwasannya saya mendapatkan perlindungan. Selain dia juga keluarganya dilindungi. Nah, itu kan kita yakinkan seperti itu. Makanya kita bawa Danu ke sana, ini loh keluargamu. Ini kalau di pengadilan lebih banyak dibanding di polisi, Pak Dir ya? Kita berharap di sana nanti muncul fakta-fakta baru juga. Nah, itu yang kita tunggu. Yang ditunggu apa, Pak Dir? Nanti kita Danu pulang itu habis subuh. Sedangkan banyak saksi yang menyampaikan jam 7 kurang aja masih ada gerakan-gerakan. Salam keadilan, salam sehat, salam kehidupan. Sahabat-sahabat Aga, mari kita berpikir kembali ke belakang. Apakah tidak ada trik-intrik penyerahan diri Danu, atau tanda kutip adanya istilahnya Danu dan keluarganya dilindungi? Sahabat-sahabat Aga, kasus ini tidak seperti sekarang. Kan itu pertanyaannya. Sekali lagi, apakah tidak ada trik-intrik penyerahan diri dan perlindungan terhadap Danu dan keluarganya, kasus ini tidak seperti sekarang? Ya, jawabnya tentu iya. Kan itu faktanya. Danu melakukan trik-intrik penyerahan diri. Kan? Lalu ada perlindungan Danu terhadap LPSK. Bahkan kalau kita nanti dengar dari keterangan Pak Dir di potongan video yang akan tampilkan di Tribun Jabar, bahkan rumahnya dipasang CCTV dan sebagainya. Pertanyaan kembali, katakanlah mungkin Danu ingin perlindungan terhadap diri dia, ingin mengungkap kasus terhadap keluarganya. Pertanyaannya, perlindungan apa yang dibutuhkan? Apakah perlindungan di fakta-fakta persidangan juga harus dilindungi? Kan ini duduk permasalahannya. Karena sahabat-sahabat Aga, di dalam fakta persidangan, keterangan Waidah mengatakan sekitar jam 5.30 atau setelah subuh, Danu ada di rumahnya. Bagaimana bisa ada Danu? Kan ini duduk permasalahannya. Itu diamini oleh Danu. Ucapan ibunya benar semua. Itu kan fakta persidangan. Apakah itu juga dilindungi? Tidak dibongkar? Ya, ini hasilnya. Ini kan fakta dia. Jadi sahabat-sahabat Aga, ya kasus ini ya seperti ini. Ini sangat luar biasa, sahabat-sahabat. Kasus Subang ini tentunya ada penyerahan diri Danu, keluarganya dilindungi, atau tanda kutip sampai fakta persidangan mungkin ucapan Waidah dilindungi, ada bersama Danu sekitar jam 5.30, padahal korban belum dinaikkan ke dalam mobil Alphard. Ini bagaimana kasus ini, sahabat-sahabat Aga? Mari dengarkan dulu potongan video ini. Ini sahabat-sahabat Aga, potongan video dari keterangan Pak Dir sebelum kasus masuk ke ranah persidangan. Mau menunggu fakta persidangan, itu fakta persidangan keterangan Waidah dengan Danu sekitar jam 5.30 ada di rumah. Lalu siapa di TKP minta izin sama siapa Danu pulang? Jadi seperti dugaan saya juga sama, artinya Danu keterangannya tidak sekaligus lah gitu. Sepotong dalam artian juga dia harus menerima satu keyakinan bahwasannya saya mendapatkan perlindungan. Selain dia juga keluarganya dilindungi. Nah, itu kan kita yakinkan seperti itu. Makanya kita bawa Danu ke sana, ini loh keluargamu. Ini anggota yang jaga kamu nanti. Ada anggota yang ngawal. Ada jaga keluarganya masih. Sampai sekarang masih ada. Bahkan rumahnya juga kita pasang CCTV untuk pengamanan. Itu di rumah keluarga Danu. Ini seperti kasusnya yang kemarin, Barada Eliezer itu, dilindungi kan. Jadi ingat, ini kasus ini mengingatan ke kasus kemarin. Dilindungi ini kurang lebih seperti itu ya Pak ya, si Jesse ini dilindungi. Jesse dilindungi. Jadi kan dari LPSK kan melakukan pengamatan juga terhadap Danu, keterangan diulang-ulang lagi, datangkan psikologi sampai ada keyakinan bahwa oh ya keterangan Danu memang konsisten. Ada konsistensi dia. Jadi kita uji juga setiap malam kadang-kadang saya undang ke sini. Kita undang kopi yang menurut kondisi ruangan. Ya, sambil menguatkan mental dia lah. Jadi ngomong-ngomong, ini selama karir Pak Dir ini paling susah atau gimana Pak Dir? Apanya? Kasus Subang ini. Selama karir Pak Dir sebagai... Ya kalau terungkap menurutnya nggak susah.
Ya maksudnya dari oke, maksudnya oke, penegasan udah clear. Berarti ini bukan yang tersulit begitu Pak Dir ya? Ya, jadi ya mungkin saya beberapa kali jadi direktur lah, kasus pembunuhan itu selalu terungkap. Oke. Enggak. Terakhir di Polda Bali kan Pak? Di Bali, ya, betul. Di Bali selama saya di sana ya setiap kasus pembunuhan selalu terungkap. Paling lama seminggu terungkap lah. Seminggu, banyak sekali di. Ya, Jadi kita kalau di pengadilan lebih banyak dibanding di polisi Pak Dir ya? ya kita berharap di sana nanti muncul fakta-fakta baru juga. Nah, itu yang kita tunggu. Yang juga. ditunggu apa Pak Dir? Nanti kita berharap di sana akan muncul fakta-fakta baru. Mungkin Pak Dir tahu fakta baru yang akan muncul apa? Ya, nanti kita tunggu aja, Pak. Oke. Apakah ada dugaan ada sosok lain yang masih disembunyikan Danu katanya? Kalau Danu sudah menyampaikan semua ya. Hanya kan durasi waktu itu kan dari jam berapa sampai jam berapa. Nah Danu juga sudah pulangnya pagi itu jam berapa gitu loh. Jadi ada kalau sekarang tersebar berita ada peran-peran lain, misalnya ada Oji atau ada itu kita pastikan pada saat Danu ada itu nggak ada. Tapi pada saat Danu sudah pulang kita nggak tahu. Gitu. Karena Danu pulang itu habis subuh. Sedangkan banyak saksi yang menyampaikan jam 7 kurang aja masih ada gerakan-gerakan yang oke. Mau sholat subuh itu saya bangunin Danu setengah 6. Oke, sebentar dulu. Waktu sholat subuh, ibu bangunin Danu. Sholat subuhna jam sabaraha? Setengah 6. Oh, setengah 6. Berarti sudah lewat ya subuhnya ya. Oke, setengah 6 bangunin Danu. Nah, setelah bangunin Danu, Danu bangun. Oke, Danu bangun. Nah, itu Danu bangun tuh Danunya ada di kamar enggak? Oh, ada. Oke, ada di kamar. Nah, terus? Ya udah gitu, iya katanya. Gitu. Oh, dijawab oleh Danu? Iya. Iya. Terus, Bu? Nah, oke. Bagaimana keterangannya? Ya? Benar enggak? Atau ada klarifikasi? Ada yang dibantah? Benar semua. Memang ketemu. Terus pagi-pagi dibangunkan memang di situ. Di teras depan gudang belakang, kemudian terdakwa berkata kepada saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu tunggu, dan kemudian saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu menunggu di dekat jasad korban Uki Sulakini sampai sekira pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. Setelah sampai garasi dan pada saat sampai di garasi posisi mobil Alphard sudah berubah dengan posisi kepala mobil sudah menghadap ke jalan dan ban depan sebelah kanan sudah naik ke teras rumah serta pintu belakang sudah terbuka. Kemudian saksi Abi Aulia turun dari mobil dan mengambil posisi di bagian di sebelah kanan saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Lalu secara bersama-sama dengan posisi sejajar mengangkat jasad korban Uti Sulakini yang kemudian dimasukkan ke bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi kepala sebelah kiri dan kakinya agak menekuk. Setelah itu saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu diam di garasi dekat mobil, sedangkan saksi Ari Gireksa Pratama dan saksi Abi Aulia tidak terlihat lagi. Dan beberapa saat kemudian terdakwa melalui pintu depan membopong atau mengangkat jasad korban Amelia Mustika Ratu lalu dimasukkan di bagian belakang kursi mobil Alphard dengan posisi ditumpuk di atas jasad korban Uti Sulakini, di mana bagian kepalanya berada di atas kaki jasad korban Uti Sulakini dan kakinya berada di atas kepala jasad korban Uti Sulakini. Bahwa sekitar pukul 6.30 waktu Indonesia Barat terdakwa masuk ke dalam rumah melewati pintu depan diikuti oleh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu. Dan setelah berada di ruang tamu lalu terdakwa menyuruh saksi Muhammad Ramdhanu alias Danu untuk menyiramkan air